Halo, Halo semuanya, selamat datang di Smansalos Talk. Obrolan yang menambah wawasan dan pastinya menginspirasi bagi kita semua, bagi penonton ataupun pendengar kita. nah hari ini kita akan mengupas tuntas tentang salah satu SMA terfavorit di Kabupaten Cirebon, Ya, yaitu SMA betul. Negeri 1 Losari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengenalannya, jalur masuknya, prestasinya, dan lain sebagainya. Jadi tetap saksikan dan simak terus. Nah, ngomong-ngomong, ini adalah tayangan perdana dari Smansalos Talk. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkenalan nih tentang SMA Negeri 1 Losari. Ya, betul. Dan di sini kita ada narasumber yang keren dan narasumber yang keren juga nih. Ya, pastinya juga menginspirasi ya guys Ya, ya. kita mulai dulu deh. Saya Muhammad Baktiar, didampingi dengan Hadir Mr. saya Surya Maulana. dan di sini ada dua narasumber kita yaitu Halo teman-teman, saya Aida Salawutami selaku Ketua OSIS SMA Negeri Losari periode 2025-2026. Dan juga ada Halo semuanya, perkenalkan aku Sofi, koalumni dari SMA Negeri 1 Losari yang juga Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon 2025. Nah, mengenai pengenalan nih, kita berarti harus kenalan dulu dong sama sekolahnya ya. iya dong. Kira-kira di sekolah ini tuh, Tete selama di sekolah itu ada apa aja, kenangannya apa aja, atau keseruannya nih Teh? Bisa bagi-bagi nggak? Oke, untuk aku sendiri selama 2 tahun di SMA Negeri Losari ini sangat seru ya. Kita juga mendapatkan banyak pengalaman, banyak teman baru juga ya. Apalagi kan sekolah kita juga mendapatkan akreditas A dan juga mendapatkan sertifikat Adiwiyata. Nah, kalau Teh Sofi sendiri kan udah alumni ya, Teh ya. Pasti banyak dong. Ya, banyak banget dong kalau. Boleh lah di-share gitu. Nah, Untuk pengalaman sendiri tentunya banyak banget, apalagi aku sekolah di sini bukan hanya ketemu sama teman-teman dari Losari aja nih, Iya. ada yang dari dan lain-lain juga, ada yang dari Jawa Tengah. Siap. Betul. Karena aku di sini merupakan siswa yang cukup aktif ya. Yes. Aku mengikuti 2 ekskul nih, Iya. ekskul paskibra dan ekskul basket. Jadi Seru nih, Teh. iya betul, seru banget. Jadi aku punya teman-teman di luar kelas aku. Iya. Apalagi guru-guru di sini itu bestiable banget sih, Mm-mm. bersahabat banget sama kita. Jadi enjoy, nggak kangen. Pelajarannya nggak terlalu monoton jadi Kalau Teh itu istilahnya apa, Teh? untuk aku sendiri aku mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, ketika kita atau kalian semua sudah menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Losari, pastinya harus ada peraturan yang taati dong, Teh. Betul. Nah, kira-kira itu peraturan apa sih, Teh? Yang tertulis kemudian. Iya, jadi seperti yang Kang Udin bilang nih, kalau kita udah menjadi siswi SMA Negeri Losari, sebelum daftar ulang itu kita diarahkan untuk mendatangi fotokopi di depan SMA Negeri Losari untuk menandatangani buku peraturan. Jadi setiap angkatan itu pasti mempunyai buku peraturan. Benar. Kan. Terus juga peraturan basicnya aja nih, peraturan dasarnya aja yang harus kita patuhi itu salah satunya adalah datang tepat waktu sebelum jam 6.30. Jadi kalau kita datangnya lebih dari jam 6.30 itu gerbang udah ditutup dan kita juga udah memulai kebiasaan dan kegiatan lainnya gitu. Terus kita juga mendukung program pemerintah, di mana kita juga harus diwajibkan membawa tempat makan dan juga tumbler. Supaya jadi setiap anak itu ada kebiasaan bagi sendiri-sendiri ya. Plastik juga. Iya, betul banget. Peraturan ini juga ada konsekuensinya ya? Iya, tentunya. Maksudnya rutin atau dilaksanakan. Nah, ngomong-ngomong soal kebiasaan baik nih, kira-kira kebiasaan baik di SMA Negeri 1 Losari itu apa sih? Pembiasaan baik di SMA Negeri 1 Losari itu ada setiap harinya tuh pasti ada. Seperti di hari Senin kita ada upacara bendera, di hari Selasa kita ada makan bersama atau sarapan bersama. Ya, yang keluarganya ya. Betul. Dan di hari Rabu kita ada senam bersama ya. Apresiasi itu. Iya, harus sehat secara jasmani juga. Lalu di hari Kamis kita ada literasi membaca buku. Itu buku apa aja bisa dibaca. Selanjutnya di hari Jumat itu ada pembiasaan muhadoro yang biasa ditampilkan sama anak-anak kelas. Ya. Buat kalian nih yang belum tahu pembiasaan muhador itu apa? Pembiasaan muhador itu lebih ke pembiasaan ke Islamik sih lah, dan itu keagamaan. Jadi kalian itu bakal diarahkan supaya kalian itu tampil di depan. Betul nggak? Betul. Jadi jangan khawatir nih kalau bahwasanya kalian nggak bisa main genjeringnya atau hadronya dan nggak bisa suara MC atau dan lain sebagainya, petugas-petugas yang ada di Muhadorah ini nanti bakal dibantu dan diajari oleh ekstrakurikuler kerohanian Islam dan juga pengurus OSIS ke Sekb 1 yaitu Sekb Agama. Nah, kalau Roy sendiri kan salah satu ekskul di SMA SMA Negeri 1 Losari.
dengar-dengar ada 14 ekskul nih teman-teman. Iya benar. Nah, kira-kira apa aja tuh Teh? Tolong dijabarkan ya. Oke, bener banget. Di masa los ini ada banyak banget eskul, yaitu diantaranya ada Paskibra, Pramuka, Merpati Putih, PMR, dan Pecinta Alam. Iya. Dan nih, Iya. Iya, ada kesenian, ada jurnalistik, ada karya ilmiah remaja, ada Iya. ada English Club, ada juga Wima, karate, volley, futsal, dan juga ada basket. Iya betul Kita Bang. juga mempunyai organisasi nih, ada organisasi intrasekolah dan juga ada FPK atau majelis perwakilan kelas. Nah, eskul kita kan ada banyak, pastinya banyak dong kebisaan dan kemampuan di bidang masing-masing, dan tentunya juga pasti punya prestasinya dong. Iya. Nah, kira-kira tuh prestasinya ada apa aja sih? Oke, ngomong-ngomong tentang prestasi nih, di Iya. setiap eskulnya pasti ada. Salah satunya itu Merpati Putih ya kan. Iya. Selama satu semester ini, Merpati Putih ini mengikuti beberapa perlombaan dan alhamdulillahnya menjuarai tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Juga ada eskul kesenian. Mereka juga menjuarai tingkat kabupaten hingga provinsi alhamdulillahnya. Terus juga ada eskul pramuka, mereka menjuarai tingkat kabupaten dan juga eskul jurnal menjuarai tingkat kabupaten tentang perfilman. Dan kita juga lagi mengikuti Iya. ajang perlombaan OSN dan Iya, juga betul PNS 3N nih. Iya. Banyak bidangnya yang bisa kalian ikuti. Betul. Selain itu juga salah satu dari kita mengikuti beberapa duta. Salah satunya Tesopi sendiri menjadi duta pariwisata Cirebon dan juga ada duta Jabar Masagi, duta genre. Dan untuk Tesopi nih, kira-kira kenapa ya milih menjadi duta pariwisata Cirebon gitu dari banyakkan duta-duta yang ada? Oke, kenapa aku milih menjadi Kabupaten Cirebon atau Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon, itu karena aku ingin menginspirasi generasi muda untuk lebih mencintai identitas budaya Kabupaten Cirebon. Karena kebanyakan kan Gen Z sekarang itu kurang tahu tentang Yang budaya. Iya, Sangat awam ya. daerah Lestari sendiri kan mungkin teman-teman di sini cuma taunya Topeng Kelana. Iya. Iya, itu padahal tuh banyak banget. Nah, jadi aku ingin menginspirasi generasi muda untuk lebih mencintai dan lebih tahu identitas budaya Kabupaten Cirebon. Cintailah budaya kita sendiri. Betul. Tanya Sophie ya. Ngomong-ngomong soal inspirasi nih, kira-kira Tesopi itu punya inspirasi atau kata-kata pesan dan pesan supaya anak-anak kita atau dari SMA Negeri Sukarosari itu punya inspirasi juga supaya bisa mengikuti jejak Tesopi. Oke, kalau untuk kata-kata apa orang inspirasi nih? Bebas bisa apa Untuk aja. orang inspirasi dulu ya. Boleh. Jadi ada di alumni tahun 2022 itu namanya Teh Titania. Tahu itu dia Nok Kabupaten Cirebon tahun 2022. Nah, dari dia aku terinspirasi karena dia bisa menginspirasi aku dan akhirnya aku bisa mengikuti Nok Kabupaten Cirebon karena inspirasi dari dia. Nah, maka dari itu aku ingin menginspirasi teman-teman semua biar Bisa mengikuti jejaknya. betul. Kan lebih dari Iya. yang sebelum-sebelumnya. Betul banget. Untuk kata-katanya kata hari ini. Ya. Kata-kata inspirasi motivasi itu oh ya, sebenarnya aku ini orangnya tuh pesimis banget. Tuh, Tahu nggak sih sebelum Iya. aku ngikuti acara itu aku tadinya nggak mau ikut karena bener-bener pesimis banget saingannya tuh orang-orang hebat. Tapi karena dukungan dari teman-teman, keluarga, guru-guru dan yang Dan lainnya, kemauan diri sendiri. iya, jadi aku mencoba. Karena ada kata-kata tuh lebih baik mencoba berkali-kali daripada tidak mencoba sama sekali. Iya, Bang. Nah, kalian juga bisa nih ngikutin jejaknya Tesopi. Jadi jangan malu-malu ya atau pesimis lebih dahulu kalau sebelum kalian mencoba. Bahas dari Tesopi sendiri ya, dengar kayak tadi Tesopi bilang nih, sebagai orang yang pesimis, jadi kita juga perlu dukungan dari orang lain. Jadi sekolah di SMA Negeri Sukarosari juga salah satu dukungannya ya. Iya. Itu teman-teman Tesopi tuh bener-bener Supportive. mendukung banget kan. Jadi kayak seru banget gitu. Iya, makanya buat teman-teman kalau pilih teman tuh pilih teman yang benar-benar suportif, positive vibes, jangan pilih teman-teman yang toxic. Itu benar-benar banget sih. Nah, dengar-dengar nih selama Teh Sophie mengikuti acara Nokacun ya, itu ada karantinanya Teh. Tuh. Nah, selama karantina itu ada tantangan dan hambatan apa sih selama kalian ini? Untuk tantangan tuh sebenarnya banyak banget ya tantangannya. Apalagi aku ini kelas 12 ya lagi sibuk-sibuknya. Iya. Lagi ujian.
juga ada tentang jarak ya dari Pabedilan ke Sumber itu jauh banget. Jadi aku memutuskan untuk ngekos di sana selama beberapa minggu. Selama ngekos di situ ngapain aja Teh kira-kira Teh? Ya kegiatannya berangkat pagi, pulang sore itu pas acara Iya pasti. Terus juga seperti yang tadi Teteh bilang di awal, Teteh tadinya pesimis banget, itu tantangannya tuh hampir nggak jadi ikut karena pesimis, tapi karena dukungan dari teman-teman, dukungan dari sekolah, keluarga, teman-teman terdekat, orang terdekat juga itu bikin Teteh Bangkitin betul, semangat dari iya, sendiri gitu ya. iya itu aja sih. Selama karantina kan pasti banyak teman-temannya juga ya, Teh. Dan dari awal juga Teh Sofi juga bilang bahwasanya Teteh tuh kurang yakin sama diri sendiri karena lawannya pasti lebih keren-keren. Selama di sana setelah Teteh ngelewatin beberapa orang sampai bisa masuk 10 besar nih. Iya betul. Terus pasti ada ke-distract sama temennya tuh. Iya. Nah, cara Teteh mengatasi ke-distract-an itu selain support dari teman-teman atau keluarga sama pasangan tuh apa? Bener banget. Teteh tuh di sana ketemu teman-teman yang keren-keren banget, bukan cuma dari kalangan SMA, tapi Iya. dari kakak-kakak kuliah juga. Juga Teh. Emang udah senang kebanyakan anak-anak mahasiswa, ada juga anak SMA, jadi di sana aku kelas 12 sendiri. Karena belum anak kelas 12 sendiri tapi bisa masuk ke 10 besar no kacung Cirebon. Ulangi, kelas siswanya ada kelas 11, kelas 10. Kelas 10. Hebat-hebat banget. Iya. Jadi walaupun mereka masih adik kelas 1 juga mereka keren-keren banget. Nah, dari situ aku jadi terinspirasi untuk lebih ngembangin diri aku biar lebih hebat lagi kayak mereka. Betul. Gitu sih. Betul. Nah, setelah kita dengar nih dan juga kita tahu pengalaman dan juga tantangan tersendiri bagi Teh Sophie untuk mengikuti duta ini ya Teh. Nah, itu dari tidak percaya dirinya dan support dari teman-temannya pasti itu juga salah satu terselip pesan dalam tindakannya itu. Kira-kira juga jangan di tindakannya aja, ada pesan sendiri nggak dari Teh Sophie? Si yang tadi saya bilang di awal, harus berani mencoba, terus mencoba sampai berhasil. Karena tadi Jangan mudah puas. iya, jangan mudah puas sama pencapaian apa yang kita capai. Iya, betul banget. Di situ aja kalau kita Iya. kembangin. Karena kita tuh tidak boleh apa ya namanya? Tidak boleh Berhenti belajar ya, karena kita juga harus ingat di atas langit masih ada langit. dan tidak boleh meragukan diri sendiri Iya. karena apapun masalahnya, apapun cobaannya, kalau kita gagal juga tidak apa-apa itu bisa dalam pengalaman. Kan itu adalah guru terbaik bagi kita semua. Betul. Nah, dari cerita Teh Sophie nih, aku jadi teringat satu cerita, teman-teman. Apa? Nah, kalau kita merujuk pada mitologi Yunani itu ada seseorang namanya Ikarus. Ikarus itu terbang layang-layang hingga ke angkasa. Ya, tali membuat lumer sayap dirinya dan akhirnya dia jatuh dan makin mengenaskan. Namun mungkin Ikarus ini tertawa dalam kejatuhannya. Nah, ini mungkin bukan cerita tentang kejatuhan tapi perjuangan. Makanya buat teman-teman yang takut jatuh ya, tapi jangan takut jatuh teman-teman karena jatuh itu salah satu dari proses ya. Iya, Ya mungkin gitu kali ya. iya, Iya. nyambung banget sih. Jadi untuk teman-teman yang masih stuck sama zona nyamannya diri sendiri, ayolah belajar keluar dari zona Iya, nyaman. belajar berani menyampaikan itu. Betul banget. Belajar mencoba, lebih baik mencoba daripada tidak Sama sekali. sekali ya kan. Karena kalau kita gagal juga kita bisa mengikuti itu lagi atau mungkin kita Iya. jadi pelajaran untuk Iya. kegiatan selanjutnya. Betul banget. Karena sekali kamu keluar dari zona nyaman, maka itu benar-benar sangat berefek Iya. pada diri kita sendiri. Kita menemukan hal-hal baru ya. Jangan menjudge diri kita sendiri kalau kita nggak bisa nih. Ya. Kita tuh harus berani coba. Bisa, pasti bisa. Kita harus pede, guys. Iya, pendek. Lubanglah yang tinggi. Seperti Ikarus. Nah, sekian pembahasan pada hari ini dan juga tema itu sudah kita sampaikan semua. Jadi semoga kita dapat menginspirasi kalian semua dengan pendengaran atau pembicaraan kita tadi. Nah, jadi sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.